Ya. Seperti apa sih dari Cisa sendiri melihat perkembangan kebutuhan terhadap produk-produk kecantikan di Indonesia? Dengan varian-varian yang tentunya dikeluarkan gitu kan, kenapa akhirnya masuk food supplement, kenapa akhirnya terus dari personal care kemudian lebih ke body care, kemudian ada baby care juga gitu ya. Nah ini seperti apa sih yang dilihat dari needs-nya masyarakat Indonesia? Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini perkembangan untuk skincare ini kan begitu booming ya, apalagi setelah pandemi. Kita ingat setelah COVID, nggak tahu mungkin perilaku masyarakat berubah atau bagaimana, mungkin nggak bisa pergi di rumah, akhirnya ya merawat dirinya, kulit merawat diri ya, pengen tampil lebih baik gitu ya. Nah kita lihat di situ pertumbuhan bergerak sangat-sangat cepat ya. Kalau kita lihat dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 itu pertumbuhannya itu sangat besar. Bisa sampai ke 48% kalau nggak salah ya. Dan kita lihat pun kalau saat ini ya kita sudah lewatin Q1, Q2, ini sudah Q3 sudah berakhir. Ya. Kita lihat pertumbuhan masih bagus ya. Mungkin kalau 5-7% masih bisa dicapai. Itu ya. luar biasa ya, di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan begitu, dari pertumbuhan industrinya sangat-sangat luar biasa. Kalau dilihat dari varian produk dari mulai skincare, hair care, baby care, fragrance gitu ya, sampai health supplement yang sudah digarap nih selama 37 tahun oleh Cisas, mana sih sebenarnya yang cukup dominan gitu, memberikan kontribusi revenue cukup besar untuk perseroan, Pak? Bagi Cisas pertumbuhan terbesar itu lebih ke skincare dan body care. Ya, karena itu kan yang setiap hari orang pakai. Ya. Body care pastilah orang pasti ya setiap hari mandi, setiap hari perlu body wash ya. Itu kontribusi besar memang di skincare dan di body care. Bagaimana Cisas sendiri menjaga loyal customer gitu ya? Artinya adalah dari produk-produk yang dihasilkan, berarti kan untuk tetap menjaga kepercayaan customer untuk menggunakannya lagi, ini seperti apa? Karena kan saingan makin banyak nih. Bagaimana Cisas ikut juga berkompetisi dalam pertumbuhan produk yang juga makin masif gitu ya, tapi menjaga kualitas produknya tetap terpercaya di masyarakat nih, Pak Suyadi. Ya, Cisas sendiri sebetulnya kan ini perusahaan untuk maklun. Ya. Jadi kita otomatis kita harus inovasi produk kita ini harus bagus. Ya. Dan kita harus mempersiapkan ya, kapasitas ya, dan kerahasiaan yang dari customer kita. Ya, salah satu kelebihan di tempat kita ya, kita tidak pernah expose brand yang mereka maklun ke tempat kita. Ya, karena kita anggap itu nggak etis. Ya. Bahkan beberapa perusahaan yang cukup besar ya, yang maklun dengan kita, ya, itu mereka begitu percaya dengan kita. Ya, karena kalau tidak ada keterbukaan antar kita sendiri nggak tahu mereka mau bergerak kemana. Ya, akhirnya ya mereka menganggap kita ini seperti bagian produksi mereka sendiri. As a team jadinya ya. Sehingga mereka plan 5 tahun ke depan pun mereka sudah cerita ke kita bagaimana arah perkembangan perusahaan mereka, sehingga kita harus mempersiapkan. Ya, sehingga jangan sampai ya mereka punya brand yang bagus masuk ke perusahaan maklun tapi perusahaan itu nggak siap, akhirnya produksi tidak bisa memenuhi permintaan, ini kan mengecewakan mereka. Dan ini yang kita hindari ya. Dan di samping itu inovasi produk ya, mereka bahkan minta kepada kita. Kita harus membantu mereka untuk launching produk baru mereka itu apa. Karena mereka pasti pengen tumbuh kan. Pengen tumbuh, mereka pasti setiap tahun juga launching produk-produk baru kan. Nah, ini kita membantu mereka untuk mempersiapkan itu. Jadi bukan hanya maklun, artinya adalah membuat produknya siap jual, tapi ada konsultasi juga di dalamnya. Betul, ya, karena di tempat kita konsepnya one stop shopping. Ya. Jadi bagi pemula pun nggak masalah. Ya, mereka cukup datang kepada kita dengan ide mau jual sesuatu, atau mereka mungkin sudah punya konsep ataupun belum punya konsep, kita bisa bikinkan dengan formula dari kita ya. Sampai akhirnya pengurusan perizinan Badan POM. Ya, hingga produk itu siap untuk dijual.
CISAS juga melakukan ekspor nih ya, ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, Amerika Serikat gitu ya. Ini ekspornya berarti barang yang sudah siap jual begitu ya, diekspor atau seperti apa nih Pak? Barang siap jual. Oke, berarti barang produk Indonesia yang siap jual keluar berarti ya Pak ya. Oke, ada nggak sih yang dari luar kemudian Miclonnya di CISAS Ada juga. gitu? Oh oke. Oke, seberapa besar tuh persentasenya? Kontribusinya? Kontribusi terbesar sih sekarang sebetulnya masih dalam negeri ya, produk-produk untuk memenuhi permintaan dari customer dalam negeri. Tapi beberapa negara pun ada yang maklun ke kita ya, seperti dari Malaysia, dari Vietnam ya, itu menjadi opportunity kita juga. Ya, berarti jadi saat ini pun kita juga mempunyai visi ya untuk mengembangkan ke mancanegara, tapi lebih terutama kita mau garap pasar ASEAN dulu. ASEAN terlebih dahulu ya. Berarti menggarap brand-brand luar juga begitu ya dari CISAS ini ya, untuk dimaklunkan di Indonesia.